Siapa bilang budidaya lele itu susah? Caranya seperti ini, nggak usah repot-repot. Cari pakan aja yang proteinnya di atas 30%. Kita coba sampai FCR nya keluar 1:1 atau setidaknya 0,8 lah. Dari situ kita bisa dapat menghitung dengan mudah harga pakan per kilogram berapa, menghasilkan daging ikan berapa 1 kilogram pakan, harga 1 kilogram ikannya berapa. Situ sudah dapat kita kalkulasikan hasilnya. Siapa bilang budidaya lele itu untungnya besar? Anda coba sendiri, nanti akan tahu untungnya per 1000 ekornya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Mina Krewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Dalam kesempatan kali ini guys, saya akan menjelaskan pipis pakan dan probiotik. Karena dari video di YouTube saya melihat ada hal yang menyesatkan guys, dan perlu diluruskan tentang pipis pakan ya. Pertama kita bahas pipis pakan guys. Pipis pakan fungsinya adalah untuk mengembangkan pakan. Pakan ini teksturnya keras ya guys. Ini keras, dan setelah kena air dia berkembang. Nah, fungsinya pipis pakan itu tidak lebih hanya untuk mengantisipasi agar ikan lebih mudah untuk mencerna guys. Kalau misalkan orang sakit kasih makan bubur, nah seperti itu ya. Begitu juga pakan ini guys, terutama untuk bibit guys. Ikan yang masih bibit, yang masih kecil itu perutnya masih tipis dan masih sensitif. Misalkan untuk pemula, kalau dikasih ini kering, ngasih makannya kebanyakan, nanti di dalam perut pakan ini akan mengembang guys, bahkan bisa mengembang 2 kali lipat jumlahnya ya. Maka dari itu kita bibis dulu, kita tunggu mengembang di luar sampai teksturnya menjadi lunak, baru kita kasihkan ke ikan. Nah itu cara aman guys. Untuk yang para senior mungkin sudah hafal ya takarannya. Untuk 1000 ekor ikan, ikannya besarnya segini, usia segini, dia membutuhkan pakan sebanyak apa, berapa kilo, itu sudah hafal untuk yang para senior guys. Biasanya tinggal ngasih makan aja. Untuk jumlahnya juga nggak perlu ditimbang biasanya, karena di brosurnya pakan itu ada tonase biomasa untuk menghasilkan pakan dari berat ikannya. Misalkan berat ikan berapa persen dari beratnya, kayak gitu ya. Nah, untuk yang para senior itu biasanya sudah hafal guys, jadi tinggal ngasihkan aja, nggak perlu dipipis, nggak perlu ditimbang kayak gitu ya. Tapi untuk yang pemula, untuk mengantisipasi agar ikannya nggak kekenyangan dan sakit perut, karena dia bisa mengembang ya di dalam, jadi kita bibis dulu pakannya guys. Nah, dari YouTube yang saya lihat kemarin, bibis pakan itu bisa menggandakan keuntungan, karena kita bahas masalah FCR ya. Nah, katanya bisa 2 kali lipat guys. Nah, di situ saya luruskan ya. Biasanya di brosurnya pakan itu kan tertera kadar protein, kadar lemak, terus apa gitu kan, kadar air. Nah itu juga. Nah kita fokus pada kadar air dan kadar protein aja guys, satu aja ya. Nah, misalkan pakan ini, nah ini tidak saya sebutkan mereknya ya. Pakan ini proteinnya 32%, kadar airnya 12% misalkan ya. Kalau ini kita bibis, kita kasih air, yang satunya biar tetap kering aja. Nanti kita pakai penalaran aja guys. Kita bibis dulu pakannya, kita kasih air, kita tunggu mengembang. Nah ini pakannya sudah basah,
Kita tunggu sampai mengembang di luar. Ini sama-sama 1 kg. Ini airnya 1 liter. 1 liter air sama dengan 1 kg juga kan. Nah misalkan ini 1 kg, ini 1 liter, ini 1 kg juga. Yang ini beratnya tetap 1 kg. Kadar proteinnya 32%, kadar airnya 12%. Yang ini pertanyaannya, apakah kadar proteinnya 64%? Apakah tetap 32%? Tapi ini beratnya menjadi 2 kilo karena kita tambah air ini. Dalam 2 kilo ini apakah proteinnya 32%? Apakah 64%? Nah, bisa dinalar kan? Kalau nggak bisa dinalar, nanti saya buatkan perhitungannya guys. Walaupun kita bukan ahli kimia, ahli farmasi yang biasanya menghitung kadar-kadar seperti ini ya, tapi ini sangat mudah untuk dinalar guys. Dalam 2 kilo ini kadar proteinnya tetap 32% guys. Berarti kalau ini kita bagi setengahnya, kita ambil satu wadah lagi ya. Ini kita bagi menjadi 2. Ini 1 kilo, ini 1 kilo. Apa ini kadar 32, ini 32? Apakah ini 16, ini 16? Nah, jawabannya ini 16, ini 16 guys. Jadi kalau kita ngasihkan makan 1 kg pakan basah sama 1 kg pakan kering, apakah seimbang? Ya tidak lah ya. Kalau kita ngasihkan 2 kg pakan basah, baru seimbang sama 1 kg pakan kering. Itu hasilnya baru sama nanti keluarnya. Tetap satu-satu FCR-nya. Kalau kita berpacu pada kadar protein, kadar yang tertera pada brosurnya ya. Kalau kita ngasihkan cuma 1 kg aja, kita kasihkan, itu sama halnya dengan kita mengasihkan pakan kering ini setengah kilogram. Nah, jadi sama aja guys. Fungsinya itu cuma mengantisipasi agar ikan nggak sampai kekenyangan. Apalagi kalau ikan dalam kondisi sakit guys. Biasanya ini kita bibis dengan obat, dengan ramuan-ramuan tradisional itu juga boleh. Karena ini teksturnya keras ya. Kalau ikan lagi sakit biasanya susah untuk mencerna. Apalagi sakitnya yang diserang pencernaannya guys. Kembung kayak gitu biasanya pasti pakannya dibibis. Sekarang kita bahas tentang probiotik. Apa itu probiotik guys? Nah, probiotik itu adalah bakteri yang menguntungkan guys. Nah, biasanya untuk pencernaan, untuk kekebalan tubuh. Nah, itu biasanya kita bibis dengan pakan ini guys. Tapi jangan salah, bakteri yang kita beli di botol itu masih segel. Itu bakteri yang sedang hibernasi guys. Dia sedang tidur karena dia nggak ada makanannya. Ini cuma bakteri aja isinya guys, dengan media air biasanya. Molasenya medianya ada seperti gula, itu biasanya tetes. Nah itu karena ini cuma tempat untuk menidurkan, jadi dia nggak banyak makanannya guys. Dan bakteri paling potensial untuk berkembang di protein, air, dan gula guys. Maka dari itu kita biasanya buat molase itu kalau nggak gula atau tetes, itu paling mudah dijumpai, atau air kelapa guys. Cuman kalau air kelapa biasanya harganya agak mahal ya guys. Jadi kita pakainya ke tetes sama gula. Nah maka dari itu ini mengandung protein tinggi, kita kasih bakteri probiotik. Nah tujuannya dia untuk menguraikan pakan ini guys. Jadi misalkan ini dibibis dengan probiotik ya, ini jangan kita langsung kasihkan ke ikan karena percuma guys, ini bakteri sedang tidur.
setidaknya kita butuh 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam untuk inkubasi bakteri itu menjadi hidup, dia baru bekerja. Nah, itu penjelasannya guys. Jadi kalau untuk air kolam atau bibis pakan dengan probiotik itu jangan langsung dikasihkan guys. Nah, dari botol yang kita beli masih segel itu kita buka, kita kembangkan dulu bakterinya guys, biar dia hidup. Kita kembangkan di media protein atau gula kayak gitu ya. Dengan air aja juga bisa, cuman biasanya kurang efektif guys dengan air, karena nggak ada makanannya untuk mengembangbiakkan bakteri itu guys. Jadi langsung saja ke pakan atau ke tetes tadi. Nah, untuk di air bisa kita masukkan ke air kolam. Nah, tapi dengan syarat kita tunggu dulu guys, kita tunggu sampai dia hidup dan berkembang biak agar lebih efektif. Untuk bahas probiotik lebih dalam lagi nanti akan saya bahas di video saya berikutnya guys. Nah, saya pakai media apa untuk menambah protein pakan. Nah, saya pakai media apa aja, bagaimana cara memperbanyak bakteri, dan bagaimana cara mengembangkannya dengan aman tanpa tercampur nanti ya, karena bakteri ini bahaya jika tercampur dari luar guys dengan media protein dan gula yang sangat potensial untuk pertumbuhan bakteri. Jadi kita harus hati-hati kalau memang mau mengembangkannya. Oke, jadi jangan salah persepsi sama pakan basah atau pakan kering guys. Ini hanya untuk mengantisipasi saja agar ikan tidak kekenyangan. Kalau ikan kita sakit, agar tidak kesusahan mencerna pakan yang keras ini guys, kita bibis dulu agar pakannya berkembang di luar, bukan berkembang di dalam perut ikan. Nanti bisa berkembang 2 kali lipat dan ikannya menjadi kekenyangan. Yang paling parah adalah perutnya pecah guys, apalagi di bibit ya. Bibit sangat rawan. Kalau sudah kita bibis bahkan menjadi lunak, mudah dicerna oleh ikan guys. Seperti kita kalau sedang sakit kita makan bubur itu misalkan ya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bila ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Bunyikan juga loncengnya biar bisa ngikutin terus video dari kami, biar nggak ketinggalan nanti. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.